Imam Mahdi datang sampai akhirnya Dajjal. Ketika Dajjal ini datang, gak kuat Imam Mahdi. Karena fitnahnya besar. Saking besarnya itu sampai kita kalau sholat di tahiyat akhir itu, tasyahudil akhir itu, doa kita itu minta perlindungan dari Allah min fitnati masihid Dajjal. Ya Allah, lindungi aku dari fitnah cobaan godaannya Dajjal. Alamatus sa'ah itu dibagi tiga. Tanda kiamat itu dibagi tiga. Ada tanda kiamat yang sudah terjadi. Seperti diutusnya Rasulullah ini sudah terjadi. Itu sudah alamatus sa'ah. Karena dia akhir Nabi. Sudah setelahnya tidak ada Nabi dan kiamat. Jadi tanda kiamat itu yang sudah terjadi itu Nabi, diutusnya Nabi itu sudah. Dalam kitab Al-Isya'ah fi Asyrati Sa'ah dari Imam Al-Barzanji, itu beliau membagi tiga. Di antaranya yang saya masih ingat adalah itu. Terus kemudian yang kedua kalau nggak salah itu mau ngasihkan uang zakat nggak bisa karena semuanya kaya umat Islam. Dan itu sudah pernah terjadi di zamannya Sayyidina Utsman. Jadi orang ini mau ngeluarin zakat kemana nggak tahu. Muslim kaya semua karena perang ini, ghazawat atau peperangan ini banyak mendatangkan ghanimah sampai umat Islam itu kaya semua. Sampai mau ngeluarin duit kemana nggak tahu. Itu pernah terjadi. Maka beliau mengatakan tanda-tanda yang disampaikan Nabi tentang kiamat yang sudah terjadi ya ini. Terus yang nanti akan terjadi dan itu dekat dengan kiamat. Terus yang ketiga tanda yang setelahnya kiamat sudah. Apa itu? Imam Mahdi, Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj. Wah itu sudah dekat-dekat banget, dekat banget. Ya, dengan apa namanya, dengan pertama kali nanti itu Ya'juj wa Ma'juj, kemudian Sahib Rayatus Sud, orang-orang dengan membawa bendera hitam nanti, terus ya, Sofyani ini ada nanti orang kejem namanya Sofyani. Sasaran pertamanya yang akan ditebas lehernya itu Ahlul Bait, Habib ini. Kon saiki ngaku Habib kon. Lek Sofyani teko sumpah aku kudu Ahlul Bait, sumpah aku. Ayo, sekarang Masya Allah ini banyak muhibbin yang ngaku Ahlul Bait, bahkan yang bukan Ahlul Bait pun ngaku Ahlul Bait. Sekarang ini, nasab dicari lewat sana mau enggak terserah. Pokoknya man idda'a ila ghairi abihi fal jannatu alaihi haram. Pokoknya orang ngaku-ngaku kalau benar alhamdulillah, kalau nggak benar surga haram untuknya. Ya. Sekarang ngaku-ngaku karena banyak muhibbin. Orang ada Ahlul Bait Masya Allah. Ini belum. Tunggu lagi, sebentar lagi Sofyani datang. Sofyani datang, yang diincernya Habaib dulu. Ada Habib di Bong Arab, sapa di omah. Getno wis iku. Lha wis ngono, ayo ngaku Ahlul Bait, tak jamin pigoran nasabmu mbok lebokno nang jeding. Tebasi ribuan Ahlul Bait yang bakal dibunuh sama Sofyani itu. Ya. Jadi kalau mau ngaku habaib, tunggu Sofyani. Batu itu Habib betul itu. Itu baru Habib. Sudah bawa pedang, bawa senjata, mana Habib? Ana Habib. Nah ini baru Habib. Coba Benro, nasabku itu keliru, sumpah keliru. Ketemu Mbak Sofyani. Ya. Ala kulli hal. Datang Sofyani. Nanti datang Imam Mahdi Ahlul Bait. Dari turunan Sayyidina Hasan. Umiknya Sayyidina Husain. Ya, namanya Muhammad bin Abdullah Al-Hasani. Beliau datang sepakat, tidak ada yang ingkar. Dari keagungan ilmunya, haibat wajahnya nggak bisa dipungkiri, di baiat nanti di Masjidil Haram. Orang semuanya tahu, langsung wis pray, nggak ada Sufi, nggak ada Wahabi, nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah, pray kabeh, mazhab Imam Mahdi.
La Syafi'i wala Maliki wala Hanafi wala Hambali. La Syiah wala Sunnah. Habis semua. Mazhab satu, Imam Mahdi. Cuman katanya Mutawalli Sya'rawi, Imam Mahdi itu tidak bermadhab. Karena beliau mujtahid mutlak. Di atasnya Imam Syafi'i, di atasnya Imam Malik, di atas semuanya ini. Mazhabnya ya Imam Mahdi ini. Tapi kata Mutawalli Sya'rawi, walaupun Imam Mahdi itu tidak bermadhab, tapi kalau boleh jujur, nanti bakal mazhab-mazhabnya mirip-mirip Syafi'i. Saking fanatiknya ambil mazhab Syafi'i. Ya, sampai beliau mengatakan insya Allah Imam Mahdi, walaupun mazhabnya Imam Mahdi, tapi insya Allah aqrab li Syafi'i. Ya, lebih dekat ke mazhab Imam Syafi'i. Ya, biasa kadang-kadang ulama itu fanatik dengan mazhabnya, tapi yang jelas ya dia ngakui juga tidak ada mazhab sudah buyar kira kantor NU, kantor Muhammadiyah itu kukut kabeh wis, kantor Imam Mahdi semua sudah. Kemudian mala al kauna adlan, membawa keadilan umat Islam semuanya ke beliau, baiat beliau semuanya nurut sama beliau. Dan disitulah memenuhi dunia ini kesejahteraan, keadilan, tidak ada kezaliman. Sampai datang Dajjal bawa fitnah yang besar. Disitulah orang mulai yang imannya kurang langsung ke Dajjal semua. Ya. Nah kita Ahlul Bait Habaib ini dari zamannya Imam Haddad sampai sekarang ini yang dilakukan adalah tamhid, menyiapkan nggarap untuk datangnya Imam Mahdi. Panjenengan di sini ini ngaji ini salah satunya misi saya adalah nggarap panjenengan untuk siap-siap jadi munasir pembelanya Imam Mahdi. Kapan Imam Mahdi datang? Wallahu a'lam. Kalau Habib Mahdi anak tahu di depan itu rumahnya. Gak teko Habib Mahdi. Ya. Tapi kalau Imam Mahdi belum tahu kapan datangnya saya. Ya. Imam Mahdi itu kita siapkan. Bahkan Habib Umar pun dengan Darul Mustafanya, dengan majelis muasalahnya, apa yang beliau lakukan tamhidan. Semua ini nggarap untuk mempersiapkan datangnya Imam Mahdi. Sebagaimana kita ini lagi nggarap ini, kita ini nggarap. Saya ustadz ini nggarap datangnya Imam Mahdi. Zionis juga nggarap datangnya Dajjal. Tahu mereka nanti akan datang Imam Mahdi. Mereka juga mempersiapkan. Sampai ke Palestina, nyebrang sedikit Israel. Itu Masjidil Aqsa itu sebelahnya itu ditutup itu kan sudah dikeduk sampai sekarang itu mempersiapkan kerajaannya Sulaiman untuk ya pokoknya dengan datangnya Dajjal mereka siap-siap. Kita sama-sama ini ya. Imam Mahdi datang sampai akhirnya Dajjal. Ketika Dajjal ini datang gak kuat Imam Mahdi karena fitnahnya besar. Saking besarnya itu sampai kita kalau sholat di tahiyat akhir itu tasyahudil akhir itu doa kita itu minta perlindungan dari Allah min fitnati masihid Dajjal. Ya Allah, lindungi aku dari fitnah cobaan godaannya Dajjal. Oh, berat hadirin. Jangan lagi kita. Imam Mahdi ini nggak kuat. Banyak pengikutnya Dajjal ini. Sudah kayak Tuhan sudah. Disembah sama mereka pencinta-pencinta Dajjal ini. Makanya sekarang kan banyak itu yang mata cuma satu, mata merek apa, mata satu, bikin ini mata satu, ini persiapan mereka. Nah, Dajjal datang, istilahnya ngobrak-ngabrik garapannya Imam Mahdi. Tak kuat Imam Mahdi, turunlah Nabi Isa alaihi salam. Dibunuh itu Dajjal. Nabi Isa datang, yes, Imam Mahdi
Ini Imam Mahdi ini istilahnya kalau sekarang ya wali lah, wali Allah. Ini Rasul ini, ya, Rasul. Kemudian tapi Nabi Isa walaupun datang nanti dia Rasul, ngikutin syariatnya imam yang dibawa Imam Mahdi yaitu Rasulullah SAW. Tidak terus bawa syariat baru, syariatnya ya ini. Nah, Nabi Isa memenuhi lagi dunia ini semua dengan keadilan sampai meninggal. Nabi Isa meninggal, bukan diangkat lagi, meninggal seperti manusia sudah. Di dalam kitab disebutkan bahwa Nabi Isa dalam kedatangannya yang kedua kemungkinan beliau nikah, karena Nabi itu semua nikah. Nabi yang nggak nikah itu cuma Nabi Isa ini toh, bukan nggak nikah, belum nikah. Nanti diambil sama Allah, diangkat oleh Allah, turun lagi di dunia, kemungkinan nikah. Makanya sampai nek anak wedok yuk dirapik nosik. Baik kon dadi mertuane Nabi Isa. Ya. Jadi nanti Nabi Isa meninggal Nabi Isa, udah dunia penuh dengan musibah dan bala. Parah-parahnya dunia itu. Nabi Imam Mahdi meninggal, Nabi Isa meninggal, sudah masjid sepi, Quran gak tau diwoco, syariat gak dijalankan, kemaksiatan merajalela. Itu parah-parahnya masa itu. Sampai akhirnya Allah menghembuskan angin dari Yaman, dari sumbernya dari Yaman, ke seluruh penjuru muka bumi ini. Yang di hatinya adalah ilaha illallah, ketika menghirup itu mati. Pek mate. Kau nek ngambu iki pek mate wis. Sampai layap kok illa kufar. Entek di dunia ini dimiliki orang kafir. Setelah itu idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sangkakala dibunyikan oleh malaikat Israfil, digoncang bumi ini, kiamat.